Ratusan warga yang menjadi korban dari peristiwa banjir bandang yang melanda Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat mulai mengungsi ke posko Kecamatan Tugu Selatan sejak Minggu malam. Dan untuk mengetahui situasi di lokasi pengungsian, berikut informasi reporter Garuda TV Mahesa Putra. Ya pemirsa, kami saat ini melaporkan dari salah satu posko yang memang ini disediakan oleh pemerintah. Ya, ini adalah posko di Kecamatan Tugu Selatan. Memang dari kemarin ini dari hari Minggu akibat dari derasnya hujan yang terus melanda di kota Bogor, Cisarua, Jawa Barat. Ini memang mengakibatkan selain dari banjir, ini mengakibatkan juga tanah longsor serta kerusakan di beberapa rumah. Serta dari kami juga melihat bagaimana ini adanya jembatan yang putus seperti itu. Dan di posko saat ini kami melaporkan, ini bisa dilihat pemirsa bahwasannya memang ini dari pihak baik dari TNI Polri, kemudian juga Tim SAR dan juga BPBD maupun BNPB ini memang terus melakukan evakuasi dari para korban yang memang terus berdatangan ke posko-posko terdekat dari kediaman seperti itu. Dan di sebelah kanan saya juga pemirsa, ini juru kamera saya Arsyad bisa memperlihatkan, ini adalah tempat di mana posko untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, di mana ini di dalamnya terdapat dinas kesehatan yang melakukan pengecekan kesehatan dasar seperti mulai dari tensi, darah dan juga melakukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keluhan yang dialami oleh para korban. Kemudian selain itu di posko ini juga pemirsa ini ada posko DVI atau yang disebut dengan Disaster Victim Identification, mengingat memang ini masih ada satu korban yakni adalah Asep. Ini adalah warga yang menjadi korban dari derasnya arus banjir bandang yang terjadi di Cisarua, Bogor. Dan memang hingga saat ini korban pun belum ditemukan, namun memang dari tim gabungan baik dari Tim SAR, BNPB, BPBD ini masih terus melakukan proses pencarian dan juga evakuasi tentunya bagi para korban, terutama satu korban yang belum ditemukan seperti itu. Dan pemirsa, ini adalah gambaran dari bagaimana posko pengungsian yang memang disediakan oleh pemerintah sendiri. Ini bisa dilihat pemirsa di sebelah kanan saya, ini ada matras, di mana matras ini memang dijadikan sebagai tempat untuk beristirahat para pengungsi dan juga disediakan pula selimut serta bantal sehingga ini memberikan kenyamanan dan juga ini para pengungsi bisa tidur dengan nyenyak seperti itu, mengingat tadi malam ini kejadiannya terjadi pada pukul 8 malam pasca dilakukannya ibadah sholat tarawih. Tadi pemirsa kami juga melihat bagaimana BPBD dan juga ini dari Bupati serta juga Kepala Desa ini membagikan sejumlah sembako seperti itu, yang dimana di dalamnya kami melihat ada bahan pokok makanan mulai dari beras, minyak, kemudian juga susu, sehingga ini nantinya memang langsung didistribusikan bagi para pengungsi ataupun warga-warga ataupun para korban yang terdampak dari terjadinya peristiwa banjir bandang itu. Dan pemirsa, kami ingin berbincang sedikit dengan salah satu pengungsi, yakni adalah selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Ibu, kalau boleh diinformasikan ke pemirsa, bagaimana Bu kronologinya semalam terjadinya banjir, pukul berapa? Semalam persisnya kurang lebih pukul 8 ya Pak, waktu taraweh pas itu emang hujan sama badai itu sangat deras hujannya. Udah gitu kejadiannya jam 8 kurang lebih air langsung meluap. Ini bisa langsung diarahkan ke posko pengungsian atau seperti apa Bu dari pemerintah sendiri untuk? Iya, di masjid langsung ada pengumuman warga yang berada di sekitar dekat air langsung diungsi ke sini aja. Langsung dievakuasi ke majelis atau ke masjid. Ya. Bisa diceritakan nggak Bu, ini seberapa parah sih Bu semalam? Apakah ini rumah Ibu sampai juga terdampak seperti itu, atau sampai saat ini gimana Bu kondisi rumah Ibu? Yang terdampak, yang habis rumahnya ini si ibu ini nih. Ini silakan Bu. Ya, boleh Bu diceritakan Bu? Boleh, silakan. Gimana Bu kondisi rumahnya saat tadi malam? Tadi malam rumah habis Pak, kanyut, bangunannya roboh, semua nggak ada yang terselamatkan. Tapi kalau jiwa alhamdulillah selamat semua. Kemudian dari pemerintah sendiri ini apakah nantinya akan ada bantuan Bu, atau diinformasikan nantinya akan ada saluran bantuan seperti dana bantuan tunai seperti itu gimana? Aku belum dengar kalau masalah ke situ, tapi kalau masalah sembako emang udah ada, terus dari makan sahur juga sudah alhamdulillah ada. Mungkin nanti buka puasa mungkin ada mungkin. Terima kasih banyak Ibu. Ya, pemirsa, itu dia tadi
bincang sedikit kami dengan para korban yang memang tadi kalau misalnya bisa disimpulkan bahwasannya berarti memang kejadiannya ini terjadi pada pukul sekitar 8 pasca dilakukannya ibadah tarawih, dan memang ini langsung diinformasikan atau diumumkan melalui masjid seperti itu, di mana harus langsung dilakukan pengungsian mengingat tadi saking derasnya banjir bandang yang terjadi. Ini salah satu rumah korban ini hingga dikategorikan dengan rusak parah sehingga memang ini warga diharuskan mengungsi. Namun bantuan yang saat ini juga baru diberikan yakni adalah sembako serta juga makanan tadi untuk sahur dikatakan, dan juga tentunya nanti untuk buka puasa. Sehingga pemirsa, ini memang untuk di pengungsian sendiri ini sudah ada total sekitar 200 lebih orang yang sudah mengungsi, namun memang ini masih ada dikatakan ada 400 korban jiwa, sehingga ini masih ada beberapa korban yang masih belum melakukan pengungsian, karena tadi kami juga melihat ke rumah-rumah korban bahwasannya mereka masih melakukan pembersihan di rumahnya masing-masing, mengingat ini rumahnya dipenuhi dengan debit air yang tinggi dan juga lumpur-lumpur yang masih berserakan tentunya di rumah. Dan pemirsa, kami terus akan mengupdate informasi terkait dengan banjir bandang yang terjadi di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kami kembalikan ke studio.